Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis shalihin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa 'alaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naji'ati gharqa wan nasyiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawmaidin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idza kunna idhaman nahirah qalu tilka idan karratu khasirah fa innama hiya jajratun wahidah fa idahum bisyahirah. Sadaqallahul azim. Quran surat An-Naji'at. Surat An-Naji'at ini diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 40 ayat dan diturunkannya setelah surat An-Naba sebelumnya. Ada kata-kata sulit atau mufradat. An-Naji'at itu artinya binatang-binatang atau planet-planet yang beredar pada garisnya masing-masing, seperti matahari beredar pada garisnya, kemudian juga bulan beredar pada garisnya. Dalam bahasa Arab dikatakan naja'atil khailu, artinya apabila seekor kuda berjalan. Kemudian gorkon, berjalan dengan cepat dan teratur, menempuh peredarannya masing-masing.
Ini membahas mufradatnya panjang ya. Kemudian di sini ada as-sabiqati sabqa. Planet-planet yang berenang lebih cepat dari planet-planet yang lain, sehingga dapat menempuh garis lintasnya lebih cepat dari yang lain seperti bulan, dan dapat menempuh garis lintasnya selama 1 bulan komariah. Dan matahari yang dapat menempuh garis lintasnya selama 1 tahun samsiah. Demikian pula planet-planet lain yang bisa berjalan cepat pada garis edarnya. Ada pula planet-planet yang lain yang mengitari garis edaran selama bertahun-tahun. Kemudian dalam surat ini ada kalimat al-mudabbirati amro. Artinya planet-planet yang mengatur urusan alam bumi dengan mentampakkan berbagai tanda seperti peredaran bulan yang memberikan pengertian kepada kita tentang bilangan hari dalam 1 bulan. Di samping itu, bulan juga mendatangkan pengaruh yang lain bagi perkembangan hujan dan cuaca BMKG ini, serta pusat surutnya air laut. Ada pasang, ada surut laut juga ya. Ketika bulan sudah pertengahan gitu ya, bulan purnama juga mendatangkan faedah yang pasang surutnya air laut gitu ya. Kemudian bulan purnama juga mendatangkan faedah yang sangat besar bagi hajat manusia dan binatang. Peredaran matahari pada garis edarnya memberikan pengertian kepada kita tentang bilangan bulan dalam 1 tahun dan bilangan hari dalam 1 tahun. Dari peredaran matahari juga bisa diketahui tentang pengertian musim yang merupakan penyebab bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dalam ayat diungkapkan kata mengatur, karena hal ini merupakan penyebab utama bagi segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ataupun al-mudabbirul hakim, pengatur yang maha bijaksana. Pada hakikatnya hanya Allah semata. Kemudian ada kalimat ar-radifah, artinya langit dan isinya yang ikut bergoncang sebagaimana bumi. Pada saat itu planet-planetnya saling bertabrakan, bertubrukan ya, dan hancur berantakan ketika terjadinya hari kiamat. Kemudian ada kalimat al-hafirah dalam surat An-Naziat, artinya kehidupan pertama, kehidupan dunia. Mereka menyangka bahwa kehidupan mereka di dunia setelah kematian, kehidupan mereka setelah kematian adalah sebagaimana kehidupan pertama ya. Padahal tidak. Maka dalam bahasa Arab dikatakan
raja'a fil hafirah, artinya kembali ke jalan semula. Terakhir dalam mufradat surat An-Naji'at ada kata as-sahirah, artinya tanah datar yang berwarna keputihan disebabkan berlalunya fata morgana. Dikatakan demikian karena perasaan sekalian manusia pada saat itu dihantui oleh perasaan takut yang mencekam sehingga rasa takut mereka hilang. As-sahirah. Dan mata mereka pun dibayangi oleh aneka ragam fata morgana. Ini membuat mereka tidak bisa tidur sekejap mata pun. Dalam bahasa Arab dikatakan fahiya sakhiratun, artinya orang yang ada di dalamnya tidak bisa tidur. Itu mufradat kata-kata di dalam surat An-Naji'at. Ini memang bahasan panjang sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta wassabihati sabha fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat An-Naji'at ini dengan mengucapkan sumpah kayak dalam surat Al-Buruj gitu ya. Was-sama'i dzatil buruj. Buruj itu apa? Itu kita meningkat ya mengartikan mufradat kata-kata ya, kata-kata. Kalau buruj juga kalau dibahas ini panjang ini. Yang artinya Allah bersumpah dengan kalimat buruj gitu ya. Bahwa Allah akan memberikan pahala ganjaran kenikmatan kepada orang-orang yang beriman nanti gitu ya. Jadi di sini dalam surat An-Nazi'at Allah bersumpah dalam surat ini dengan mengucapkan sumpah atas nama bintang-bintang, planet-planet, matahari dan bulan, untuk menunjukkan betapa pentingnya benda-benda tersebut Allah ciptakan dengan penuh kerapihan dan mendatangkan banyak faedah, serta sekaligus menyatakan bahwa benda-benda tersebut, bintang-bintang, bulan, matahari, tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa umat manusia seluruhnya akan dibangkitkan setelah mati. Hal ini jelas dinyatakan pada ayat yang akan dibahas nanti, yang menceritakan perkataan orang-orang yang mengingkari hari pembalasan, yang tertera dalam surat An-Naji'at ayat 11. Wa idza kunna idzaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga, kata mereka, apabila kami telah menjadi tulang belulang yang sudah hancur luluh. Kemudian ayat selanjutnya surat An-Naji'at, yauma tarjufur razifah, pada hari ketika bumi mengalami kegoncangan
dan gunung-gunung telah memuntahkan apa-apa yang terkandung di dalamnya, sehingga menimbulkan suara yang dahsyat. Dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Mujammil ayat 14, yauma tarjuful ardu wal jibalu, pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan. Kemudian surat An-Naziat selanjutnya, tatba'uhar radifah, kemudian diikuti pula oleh langit dan isinya berupa bintang-bintang. Ketika itu langit dan bintang-bintang menjadi pecah oleh karena perubahan keadaan di bumi sedang bertubrukan, bertabrakan satu dengan yang lainnya, sehingga hampir berantakan. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjelaskan bahwa Rasulullah SAW apabila seperempat malam telah berlalu, beliau selalu bangun dan bersabda, ayyuhan nas udkurullaha, ya, ayyuhan nas udkurullaha. Kata Ubay bin Ka'ab, apabila sudah sampai seperempat malam, Rasulullah suka bangun dan bersabda, ayyuhan nas udkurullaha, ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah, ja'al mautu bima fihi. Wahai sekalian manusia, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah pada hari ketika bumi bergoncang dan diikuti dengan kehancuran langit. Ketika itu semua makhluk akan mati. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan lain-lainnya. Di dalam hal ini Imam Tirmidzi, bisa Tirmidzi bisa Turmudi, ya, Imam Turmudi menghasankannya, sedang Al-Hakim mensahihkannya. Kalau berbicara tentang hadis, ada derajat hadis yang paling tinggi dari hadis sahih, yaitu hadis mutawatir. Ini panjang memang kalau disampaikan. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, bumi akan berguncang dan mengguncangkan para penghuninya. Peristiwa inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tujuan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama ini diiringi oleh tiupan kedua. Dalam ayat selanjutnya, qulubi yauma idin wazifah. Ketika itu hati mereka ditimpa rasa kegoncangan, kekhawatiran dan ketakutan. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang takabur gitu ya. Jadi ketakutan mereka disebabkan tatkala Rasulullah menjelaskan kepada mereka tentang hari kiamat dan keadaan hari tersebut. Mereka telah mengingkarinya, ya, tidak percaya ya kepada hari kiamat. Dan tatkala apa yang diceritakan oleh Rasulullah menjadi kenyataan, ya, mereka telah menjadi cemas dan khawatir. Mereka takut tertimpa apa yang telah
peringatkan kepada mereka. Keadaan mereka serupa dengan keadaan seorang yang hendak ditimpakan siksa jika tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, hanya akan tergetar penuh rasa takut bila diperlihatkan bentuk-bentuk hukuman tersebut. Ayat selanjutnya, absaruha khasi'ah, pandangan mata mereka penuh dengan cekaman, kekhawatiran. Hal ini tampak dari kehinaan dan ketakutan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan keingkaran mereka kepada hari kebangkitan dan ejekan mereka terhadap Rasulullah dan kaum mukmin dalam 3 ayat berikut ini. Pertama, surat An-Najiat selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dari kalangan Quraisy, jika dikatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibangkitkan kembali setelah mati, mereka menjawab, apakah kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan kami semula sebelum kami mengalami kematian? Kata mereka, apakah kami bisa hidup kembali sebagaimana keadaan kami sebelum mati? Kemudian orang-orang Arab mengatakan perihal seseorang yang meninggalkan sesuatu kemudian kembali melakukan hal itu dengan perkataan mereka, qad raja'a illa hafiratihi. Kemudian ayat An-Najiat selanjutnya, a idza kunna idhaman nakhirah, benarkah kami akan dikembalikan kepada kehidupan, dibangkitkan setelah kami menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Kemudian yang ketiga, qalu tilka idal karratun khasirah, jika benar apa yang kalian katakan tentang hari kebangkitan, bahwa pada hari itu kami akan dibangkitkan kembali setelah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi, sebab kami tidak mempercayai sehingga kami tidak mempersiapkan bekal untuk menyongsongnya. Maka alangkah celakanya kami ketika itu, kata mereka. Ayat ini sengaja disampaikan untuk mengejek dan mencemoohkan karena mereka meyakini bahwa hal ini tidak akan terjadi pada mereka, gitu ya. Silakan untuk orang-orang Islam, gitu ya. Mereka mah tidak akan kayak orang-orang Yahudi mengakui bahwa dia tidak akan masuk neraka. Sekalipun masuk neraka hanya beberapa jam saja, kata mereka. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menjawab perkataan mereka melalui firman-Nya. An-Najiat selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma hiya jajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Jangan terlalu demikian jauh kalian beranggapan dan kalian mengira sulit
lagi berat bagi kami membangkitkan kalian. Hal itu hanya satu kali teriakan saja dan merupakan teriakan kali kedua Allah membangkitkan semua yang mati. Maka seketika semua manusia berada di permukaan bumi dalam keadaan hidup sebagai firman Allah menyatakan. Jadi nanti kalau dalam tiupan yang kedua, ya trompet ya kalau kita bahasa kita mah. Jadi manusia-manusia yang sudah ada di dalam kubur itu bangun seperti kacambah, atau apa kacambah? Hidup bangkit lagi gitu, kayak kacambah tumbuh gitu ya. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaqin. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. Itu surat As-Sad ayat 15. Jadi kalau sudah terjadinya kiamat, jadi banyak kacauan, pikiran kacau. Yang hamil baru sebulan 2 bulan sudah langsung keluar gitu, langsung keluar. Anak-anak kecil langsung jadi tua gitu ya. Pada ketika itu saking ya. Jadi kesimpulannya dalam beberapa ayat awal surat An-Najiat, janganlah kalian menganggap bahwa hal ini mustahil gitu ya. Mustahil di dalam kubur bisa bangun lagi, mustahil hari kiamat terjadi gitu. Jangan sampai begitu, Pak. Kita kan beriman kepada yang gaib gitu. Itu harus tetap gitu ya. Dan sulit kami lakukan. Jadi mereka menyangka Allah menyangka Allah sulit gitu ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Sesungguhnya hal ini cukup hanya dengan memerintahkan salah seorang malaikat kami, kata Allah, yang berteriak hanya satu kali teriakan saja. Maka seketika itu pula semua makhluk telah ada di hadapan kami, kata Allah. Tinggal nyuruh malaikat malaikat Israfil. Tanpa ada seorang pun yang tertinggal, ya semuanya menghadap kami. Akan mempertanggungjawabkan ketika sekarang hidup di dunia kita nih. Akan dipertanggungjawabkan, punya harta, punya umur, punya ilmu, apalagi banyak tuh. Akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban jawabnya di hadapan Allah nanti. Tidak ada seorang pun yang mampu mengelakkan diri gitu ya. Kalau sekarang mah yang pandai silat lidah ya bisa aja gitu, walaupun salah karena dia pandai silat lidah, jadi bisa keadaan berbalik. Apalagi hukum manusia di dunia bisa dibeli. Sekalipun ia menghendaki demikian. Ini surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 14 ya. Sekarang kita sampai kepada penjelasan ya. Kata-kata sudah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surat An-Najiat dengan sumpahnya atas nama beberapa jenis makhluk yang mengatakan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh nabinya berupa masalah hari kebangkitan, hari kiamat, pengemalingan semua makhluk ke hadapan pengadilannya ketika setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatannya adalah perkara hak
yang tidak diragukan lagi kedatangannya. Kita harus percaya gitu ya. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur, tentang harta, tentang apa selama hidup, tentang harta, tentang segala macam. Jadi pada hari itu ketakutan akan mencekam perasaan sekalian manusia. Hati mereka bergoncang keras, mata tertunduk penuh rasa takut. Mereka yang ingkar kepada hari kebangkitan merasa heran menemui dirinya hidup kembali seperti semula. Kan dia tidak percaya akan hidup kembali, ternyata dia hidup kembali, jadi takut gitu ya. Memang benar ini ya. Sementara tidak ada persiapan, tidak ada iman dan lain sebagainya. Setelah tulang belulang mereka hancur luluh dimakan zaman ya. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa apa-apa yang mereka ingkari selama ini sungguh telah menjadi kenyataan yang sangat mengerikan gitu ya. Ya sekarang mah ya begitulah. Mau datang ke planet, mau datang kemana gitu kayak Elon Musk gitu ya. Dan hal ini merupakan jawaban langsung atas keingkaran mereka kepada hari kebangkitan serta dugaan mereka yang salah besar dengan menyangka bahwa perbuatan Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Itu menyangka gitu ya. Ternyata enggak juga. Makanya kata Allah tadi, sekali nyuruh malaikat sekali teriakan saja gitu, manusia sudah ada di hadapan Allah. Padahal pada kenyataannya mereka bisa dihidupkan kembali hanya dengan satu kali tiupan, yang seketika itu juga mereka bermunculan di muka bumi pada hari yang telah dijanjikan itu. Jika kita menganalisa perihal sumpah Allah dengan memakai nama sebagian makhluknya sebagaimana banyak terdapat dalam Al-Quran, maka hal ini dapat kita tinjau dari dua masalah. Pertama, bahwa makhluk-makhluk yang dipakai dalam sumpah Allah adalah benda-benda yang dianggap agung oleh sebagian manusia dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam jiwa mereka, karena benda-benda tersebut merupakan sesembahan dan Tuhan-Tuhan mereka. Kan ada yang menyembah matahari, bintang gitu ya, seperti bulan dan matahari. Berikut ini sumpah Allah atas nama benda-benda tersebut dalam ayat lain, yaitu dalam surat As-Samsi. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya. Quran surat As-Samsi ayat 1 sampai 2. Di samping itu Allah menuturkan pula sebagian sifat benda-benda tersebut yang menunjukkan bahwa benda-benda tersebut adalah ciptaan Allah, bukan yang harus disembah gitu ya. Nyembah batu, nyembah kayu, nyembah berhala, patung, apa segala macam gitu ya. Bahkan zaman dulu, zaman jahiliyah, dibuat dari roti gitu, setelah disembah dimakan sama mereka. Jadi sebagai bukti
penciptaan Allah adalah kekuasaan dan kemampuannya dalam mengubah makhluk-makhluk dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita dari tidak ada menjadi ada, setelah ada tidak ada lagi, gitu kan? Mengalami beberapa fase, ya, fase kehidupan ini sudah fase keberapa? Kita kedua apa ketiga yang di alam dunia ini? Fase hidup. Nanti akan menghadapi fase alam kubur, gitu ya. Ia pula lah Allah lah yang menerbitkan dan menenggelamkan benda-benda tersebut, yaitu matahari dan bulan. Jadi semua itu merupakan bukti kuat yang menyatakan bahwa makhluk-makhluk itu, benda-benda tersebut tidak pantas menerima peribadahan dari makhluk lain, gitu ya, disembah, diibadahi, gitu, Shinto. Jadi sama sekali tidak patut disembah karena sama-sama ciptaan Allah, makhluk Allah. Cuman itu ciptaan yang besar, gitu. Kemudian yang kedua, terkadang makhluk-makhluk yang dipakai dalam sumpah Allah, seperti nanti dalam surat Al-Buruz, gitu ya, itu berkaitan dengan apa ya, saintis, apa, ahli-ahli dalam astronomi itu ya, Big Bang dan lain sebagainya, apa. Jadi bumi kita ini hanya setitik kecil, gitu ya, di alam semesta ini, ya, setitik kecil, gitu ya. Terkadang makhluk-makhluk yang dipakai dalam sumpah Allah adalah sesuatu yang dianggap remeh-temeh oleh sekalian manusia karena kebodohan mereka terhadap faedah dan hikmah yang terkandung di dalamnya, karena keengganan mereka untuk mengambil teladan dari makhluk-makhluk tersebut. Jika mereka mau melakukan hal itu, niscaya mereka akan memperoleh petunjuk pengetahuan tentang penciptaan makhluk-makhluk tersebut, dan niscaya mereka akan mengagungkan dan menyembahnya karena dia adalah yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah bersumpah demi ketauhidan dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa fazazirati jajra fattaliyati dzikra inna ilahukum lawahid. Demi jiwa-jiwa yang bersap-sap rapat dan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh melarang, lantas jiwa-jiwa yang membacakan peringatan sesungguhnya Tuhan kamu itu satu, surat As-Saff ayat 1 sampai 5. Kemudian dalam firman-Nya lain dalam surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, gitu ya. Karena pada asbabun nuzulnya surat Yasin, orang-orang Quraisy selalu mengatakan Muhammad itu anak yatim, Muhammad itu asuhannya apa Abdullah dan lain sebagainya. Apakah bisa dia menjadi rasul, gitu ya? Selalu mencemohkan Nabi Muhammad, gitu. Maka turunlah surat Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Ini Allah yang mengatakan, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul, gitu ya. Allah bersumpah dalam surat Yasin,
memproklamirkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan yang mereka katakan. Kemudian dalam surat Al-Waqiah ayat 75-77, Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim. Maka aku bersumpah, kata Allah, dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, ya, maka sehari pun kita jangan lewatkan bacaan Quran. Apalagi dipikirkan gitu ya maknanya, maksudnya ayat ini gitu, tentang ayat ini, tentang tadi surat Yasin, tentang surat An-Naba, tentang surat An-Najiat. Apa sih di dalamnya? Seperti Yasin sering kita baca, tapi nggak tahu apa isinya di dalamnya gitu. Harus meningkat setelah baca, kita tingkatkan apa yang ada di dalam surat Yasin, apa yang ada di surat An-Naba, apa yang ada di dalam surat An-Najiat, di dalamnya apa, banyak hikmah gitu, banyak pengetahuan di sini dalam An-Najiat ini tadi yang disampaikan. Jadi Allah bersumpah dalam surat Al-Waqiah itu tadi, kemudian bersumpah atas nama kebenaran hari pembalasan, bahwa pada hari itu umat manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan dihadapkan kepada Allah ketika setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatannya. Sumpah-sumpah tersebut dinyatakan dalam firman Allah, juga dalam surat Az-Zariyat nih terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati darwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innal ladzina lawaqi. Maknanya wallahu alam bimuradih, demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan mega-mega atau awan yang membagi-bagi urusan air gitu ya, dengan air dibagi-bagi urusan air di daerah mana nih yang akan hujan. Itu semuanya diatur oleh Allah. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti akan terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Itulah pagi ini yang disampaikan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 14. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dijadikan ilmu yang diamalkan, bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.